Kalau dilihat, mahasiswa itu memiliki talenta tidak hanya di bidang kedokteran giginya saja. Jadi banyak potensi-potensi ternyata ya. Kalau melihat animo mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 ya, kita ininya, itu memang luar biasa gitu ya. Di Unpad ini ada 4 jalur masuk ke Unpad ini. Satu SNBTN ya, seleksi yang berprestasi ya. Kemudian UTBK ya dengan berbasis tes. Kemudian juga ada seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri juga ada beberapa, ada jalur reguler, ada jalur internasional. Bahkan dari 2021 kita membuka kembali jalur internasional, namanya kelasnya IUP. International Undergraduate Program ya. Kelas internasional di kami itu dimulai sejak 2003 waktu itu. Dulu namanya kelas pengantar bahasa Inggris atau KPBI ya. Dulu kebanyakan sih dari Malaysia, tapi ada juga dari Korea, dari Jordan, dari mana gitu ininya. Nah 2016 itu ada moratorium di kami, ada kebijakan rektor diberhentikan, dan 2022 kami membuka kembali gitu ya. Dan alhamdulillah antusiasmenya sangat tinggi gitu ya. Yang pertama mungkin kami sudah agak lebih senior lah ya. Dari kami berdiri tahun 59, jadi sudah 64 tahunan ya. Kemudian dari sisi SDM-nya juga kami memiliki 11 profesor sekarang di semua departemen, dan itu akan terus kita tingkatkan. Kemudian kalau dokter mungkin hampir semua udah 50% lebih dokter ya, 50-60%. Sisanya adalah S2 dan spesialis gitu ya. Nah, standar di kami juga sekarang penerimaan dosen juga sudah bergerak gitu. Jadi kalau dulu dokter gigi masih diterima, kalau sekarang minimal S2, bahkan sekarang didorong untuk S3. Bahkan Unpad sudah membuka peluang untuk rekrutmen dosen melalui seleksi khusus ya. Betul-betul yang mempunyai talenta yang bagus dari sisi riset, dari sisi segala aspek mungkin, itu yang diutamakan di program High QT tersebut. Kemudian tadi sarana prasarana, jadi alhamdulillah sekarang di FKG Unpad juga tidak kalah lah, mudah-mudahan ya dengan FKG lain, karena ini salah satu upaya kami untuk bisa tadi meningkatkan dari mutu sarana prasarana. Kemudian dari sisi kurikulum juga sekarang hampir semua prodi di kami sudah menerapkan kurikulum OBE ya, outcome based education. Jadi ini juga sudah didorong ke internasionalisasi ya dengan OBE ini. Kemudian juga kalau FKG Unpad selain senior mempunyai ciri khas ya, karena posisinya ada di Sunda ya, di Bandung gitu. Jadi kadang-kadang karakter tuh sangat mempengaruhi gitu ya. Orang yang sekolah di Bandung itu mempunyai karakter yang khas, ramah, sopan, santun, dan juga berkomunikasi dengan baik. Kemudian dari sisi RSGM-nya juga kan kita sudah akreditasi paripurna, kemudian juga sudah rumah sakit pendidikan ya, dan RSGM kita ini kan RSGM pertama ya di Indonesia gitu, dengan segala tadi ya, semua sudah ada, termasuk rawat inap, bedah sentral dan sebagainya. Di kita sudah berjalan gitu ininya ya, dan ditunjang dengan SDM yang mumpuni gitu. Kalau dilihat, mahasiswa itu memiliki talenta tidak hanya di bidang kedokteran giginya saja. Jadi banyak potensi-potensi ternyata ya. Alumni kami itu ya yang sudah lulus ataupun yang sekarang masih ada, itu memiliki kemampuan lain gitu dibanding selain kedokteran gigi ya. Misalnya salah contoh ya, ada yang menjadi putri Indonesia ya, putri lingkungan hidup waktu itu ya. Kemudian juga ada jadi presenter, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi jabatan-jabatan lain lah di kementerian. Tapi ada juga di bidang olahraga ya. Kami juga memiliki mahasiswa yang punya prestasi baik itu di lokal di Unpad sendiri ataupun di nasional. Bahkan salah satu mahasiswa kami adalah masuk dalam tim softball dan menjuarai PON
berapa yang di Papua yang tahun 2021 atau 2022 ya, itu menjuarai ya, dan banyak talenta-talenta lain gitu ya. Jadi mahasiswa kami juga tidak hanya mengurusin gigi aja gitu ya, ternyata ada bakat-bakat lain lah ya yang ini ya, Mojang Jajaka Parahyangan gitu ya. Ada yang sudah punya usaha mandiri gitu ya. Ya mungkin kemarin dampak pandemi itu mereka lebih kreatif ya, lebih ini ya, apalagi sekarang kan kayak jualan juga kan tinggal online semuanya gitu. Jadi banyak waktu pada saat pandemi ini ternyata memunculkan inovasi dan kreativitas dari mahasiswa kita gitu. Sejak 2021 kami mencoba memformulasikan satu tagline yang dengan harapan tadi mudah dimengerti, mudah direalisasikan, dan juga ya bisa menjadi branding kami gitu ya. Konsep SMART ini punya arti, dalam artian bahwa School of Dentistry with Excellent Management to achieve best research and technology. Itu SMART-nya gitu. Jadi memang ada arti kiasan dari SMART sendiri gitu ya. Jadi karena kami tuangkan dalam 7 SMART sebetulnya ya, jabarannya. Jadi ada SMART governance tadi, ada SMART lecturer, SMART employee, SMART student, SMART campus. Itu dari 7 SMART tadi ya. Jadi melalui 7 SMART itu kami mencoba menggerakkan seluruh sivitas akademika ya. Misalnya acara namanya Smart and Green Dentistry ya, 2021 kami lakukan di Sekelwa, 2022 dilakukan di Jatinangor, dan 2023 insya Allah akan dilaksanakan di Sekolah lagi, dengan berbagai kegiatan yang tadi sejalan dengan konsep kita Smart and Green Dentistry. Salah satunya yang sederhana, misalnya kami sekarang sedang bertahap di ruangan-ruangan atau di lobi-lobi itu. Jadi lampu itu kalau ada orang dia nyala, kalau enggak ini. Itu kan hal kecil ya, tapi ternyata dampaknya luar biasa Bu Kirsti ya. Jadi itu bisa menghemat 50% dari penggunaan itu ya. Selain itu kegiatannya ada penghijauan di kampus Sekelwa ataupun Jatinangor gitu, karena kami memiliki 2 kampus. Kemudian juga menyediakan shelter, menyediakan student corner dan sebagainya ya. Jadi kita punya rumah sakit kan, ini juga limbahnya juga kan harus ditangani dengan baik ya. Kita harus mengarah ke green dentistry gitu ya. Kemudian juga risetnya tadi kami mengarah ke smart and green dentistry ya. Tadi teknologi-teknologinya baik, kemudian juga limbah, kemudian pemanfaatan bahan alam dan sebagainya. Jadi konsep itu memang sengaja kami formulasikan dengan harapan tadi ya bisa mendorong ataupun menaungi lah gitu ya. Jadi dan itu mudah diingat gitu. Jadi orang kalau ini wah Unpad Smart and Green Dentistry gitu. Jadi itu tagline itu yang selalu kami gaungkan gitu sebagai branding kami.